Di telinga masyarakat Indonesia, mangrove tentu sudah tidak asing lagi, di mana mangrove sendiri punya banyak manfaat. Selain mencegah abrasi pantai, juga fungsi ekonomi, yaitu fungsi dari hutan mangrove yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, khususnya wilayah pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sedang melakukan observasi dari mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir dengan tema potensi ekonomi, yang sekarang saya berada di hutan mangrove di Desa Mundu Pesisir. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula. Saya Nurbetina. Saya Sri Amelia. Saya Maryamah. Terima kasih, selamat menonton. Halo biologis, hari ini kami akan melaporkan hasil observasi yang dilaksanakan pada hari Minggu 11 April 2021 yang bertempat di wisata zona hutan mangrove Kasih Sayang di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu. Waktu yang ditempuh dari kampus menuju wisata zona mangrove Kasih Sayang kurang lebih sekitar 19 menit. Tumbuhan mangrove adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki akar yang kokoh, sehingga dapat meredam gelombang, badai, dan tsunami. Akar yang kokoh juga membuat mangrove berfungsi sebagai pelindung abrasi, penahan lumpur, dan penangkap sedimen. Hal ini membuat hutan mangrove menjadi ekosistem utama pendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan kelautan. Saat dilaksanakan observasi, kami mewawancarai Bapak Maria selaku Kepala Desa Mundu Pesisir. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Maria selaku Kepala Desa Mundu, bahwasannya hutan mangrove yang penanamannya dilakukan sejak tahun 2009 memiliki peranan cukup penting dari aspek ekonomi, yakni sebagai sumber mata pencaharian, karena dapat menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi, terutama sebagai penghasil ikan, kepiting, kerang, dan lain-lain, serta sebagai wahana rekreasi dan wisata alam maupun pendidikan, yang mana tiket masuk hutan mangrove dimanfaatkan warga sekitar sebagai nilai lebih dari segi ekonomi yang didapat. Bapak Maria memaparkan bahwa pembangunan kawasan hutan mangrove tentunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Berdasarkan hasil wawancara, bahwasannya manfaat ekonomi adanya hutan mangrove bagi para nelayan adalah pemanfaatan kepiting, yakni kepiting rajungan dan kepiting bakau, serta manfaat ikan dari penangkapan di sekitar kawasan hutan mangrove. Jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di sekitar hutan mangrove seperti ikan belanak, serta manfaat kerang-kerangan adalah jenis giwo atau kerang lumpur, serta bulau atau anadara, dengan frekuensi pemasaran sesuai dengan hasil tangkapan, baik itu dihitung per hari ataupun per minggu. Kemudian, para nelayan tersebut langsung menjualnya kepada para pengepul, yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hutan mangrove Mundu Pesisir sudah memiliki green belt yang digunakan untuk pelindung kawasan pesisir dari abrasi. Pada 4 tahun belakangan, lokasi hutan mangrove Desa Mundu Pesisir banyak yang beralih fungsi menjadi lahan tambak, dan ada penelitian yang menyebutkan bahwa sebaran mangrove pada tahun 2013 berkurang sebesar 2,4 km dibandingkan dengan tahun 2004. Strategi yang perlu diutamakan dalam membangun konservasi hutan mangrove di Kabupaten Cirebon, salah satunya pengelolaan mangrove berbasis masyarakat, yakni dengan mengikut sertakan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diberlakukan, diharapkan dapat lebih tepat sasaran. Hal ini dikenal juga dengan istilah based community, yang mengandung arti manajemen keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di suatu kawasan.
Menurut Kementerian Kehutanan 2013 menyebutkan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat merupakan bagian dari kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.